Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Kartika Sari dengan NPM 2321010077, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas A semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi rangkuman dari Hukum Perdata Internasional mulai dari bab 8 sampai bab 13 dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Nah, untuk materi yang pertama itu adalah di bab 8 yang membahas terkait penyeludupan hukum atau penghindaran pelaksanaan hukum. Nah, adapun sub pokok bahasan yang pertama itu ada istilah dan pengertian penyeludupan hukum. Yang kedua, tujuan penyeludupan hukum, dan yang ketiga, akibat penyeludupan hukum. Nah, yang pertama itu istilah dan pengertian dari penyeludupan hukum. Nah, istilah penyeludupan hukum itu berasal dari bahasa Belanda yaitu wetsontdokking. Nah, penyeludupan hukum adalah kaidah-kaidah hukum asing kadang-kadang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan atau tujuan tertentu. Lembaga penyeludupan hukum dapat juga dilihat dalam hubungannya dengan masalah hak-hak yang diperoleh. Selanjutnya itu ada tujuan penyeludupan hukum. Nah, tujuan penyeludupan hukum adalah untuk dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dapat dikehendaki. Selanjutnya itu ada akibat penyeludupan hukum. Nah, akibat-akibat penyeludupan hukum itu ada 3 macam. Yang pertama, setiap penyeludupan hukum itu mengakibatkan batalnya perbuatan yang bersangkutan. Yang kedua, ungkapan yang terkenal yaitu Fros omnia corum, yang artinya penyeludupan hukum mengakibatkan bahwa perbuatan hukum itu dalam keseluruhannya tidak berlaku. Selanjutnya yang ketiga itu prinsip ini dianut oleh Prancis. Nah, contohnya itu pada peristiwa Putri de Beaufort. Nah, materi selanjutnya itu ada di bab 9 yang membahas hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Nah, adapun sub pokok bahasan yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu ada pilihan hukum, kemudian yang ketiga itu ada pilihan hukum dengan lex mercatoria. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah pilihan hukum dengan lex loci contractus. Yang ke E atau selanjutnya itu ada mailbox theory. Selanjutnya itu ada lex loci solutionis. Nah, yang pertama itu adalah pengertian. Nah, suatu kontrak dagang yang mengandung foreign element atau unsur internasional, maka dalam pelaksanaannya adalah dapat menimbulkan persoalan sebagai berikut. Nah, persoalannya itu yang pertama adalah hukum manakah yang berlaku atas perjanjian tersebut. Selanjutnya, yang kedua itu ada pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili jika terjadi sengketa hukum antara para pihak dalam perjanjian. Nah, berhubungan dengan pernyataan yang telah disebutkan di atas, tersebutkan tadi, pada prinsipnya hukum yang berlaku dalam kontrak HPI adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak. Namun, apabila pilihan hukum itu tidak ditemukan dalam kontrak, maka dapat digunakan bantuan titik taut sekunder lainnya. Selanjutnya yang B itu ada pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan kebebasan yang diberikan pada para pihak untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku bagi kontrak yang akan dibuatnya. Nah, pencetus pilihan hukum adalah Damoulin dari Prancis. Nah, di dalam pilihan hukum hanya dilakukan terhadap suatu kontrak, berarti hukum yang sudah dipilih oleh para pihak merupakan hukum yang harus diberlakukan atau PLOC atau PLOC. Nah, kontrak yang tidak dapat dilakukan pilihan hukum itu antara lain yang pertama kontrak kerja internasional dan yang kedua itu jual beli senjata. Nah, pilihan hukum tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan kepentingan umum atau orde publik dari lex fori dan merupakan penyelundupan hukum. Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap kelompok Sachs-Horman dari suatu sistem hukum tertentu, bukan dari arah kolisioner. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya renvoy. Suatu pilihan hukum hanya dapat dilakukan untuk mengatur hak dan kewajiban yang timbul di dalam suatu kontrak, bukan untuk mengatur validitas pembentukan dari suatu perjanjian. Suatu pilihan hukum hanya dilakukan terhadap arah suatu sistem hukum yang berkaitan secara substansial dan kontrak tersebut, misalnya kewarganegaraan, pusat administrasi, dan sebagainya. Nah, macam-macam pilihan hukum yang pertama itu adalah pilihan hukum secara tegas adalah hukum yang dipilih untuk mengatur hak dan kewajiban yang dilakukan dan dinyatakan secara tegas dalam kontrak. Yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam adalah hukum yang dipilih oleh mereka
dan hakim dapat simpulan dari sikap mereka dalam bentuk dari isi kontrak yang mereka buat. Yang ketiga, pilihan hukum secara dianggap berlaku adalah suatu bentuk pilihan hukum yang dilakukan terhadap suatu perbuatan tertentu dari suatu sistem hukum tertentu, sehingga mereka, para pihak, dianggap memilih suatu pilihan hukum tertentu. Nah, contohnya itu perjanjian bagi hasil yang pembayarannya itu dengan cek. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah pilihan hukum secara hipotesis. Nah, adalah pada pilihan hukum ini, para pihak justru tidak melakukan pilihan hukum terhadap suatu sistem hukum tertentu, melainkan hakimlah yang melakukan pilihan hukum dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam suatu kontrak. Selanjutnya itu adalah pilihan hukum dengan lex mercatoria. Nah, seperangkat prinsip-prinsip umum dan ketentuan hukum kebiasaan yang secara langsung dapat dipergunakan dalam dunia perdagangan internasional tanpa harus terikat pada ketentuan hukum nasional suatu negara. Istilah lex mercatoria diberikan pengertian sebagai hukum yang seragam atau uniform law yang keberadaannya diterima oleh komunitas komersial di berbagai negara pada umumnya. Nah, lex mercatoria diartikan kebiasaan dan kepatutan umum dari masyarakat bisnis yang diterapkan ke dalam praktek hukum komersial di berbagai negara, digunakan apabila terjadi kekosongan atau gaps hukum. Hal itu dapat memberikan jalan keluar karena kendala tidak adanya hukum nasional yang mengatur, sehingga para hakim dan arbitrator dapat memilih lex mercatoria dilengkapinya dengan prinsip equally sebagai bahan penemuan hukum atau rechtsfinding oleh para hakim atau arbitrator. Selanjutnya itu adalah pilihan hukum dengan lex loci contractus. Nah, ini adalah teori klasik di mana hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak itu dibuat. Pada saat sekarang, teori ini tuh sukar diterapkan karena orang mengadakan kontrak tanpa kehadiran para pihak pada tempat yang sama, sehingga tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut. Nah, lex loci contractus di mana hukum yang berlaku bagi kontrak internasional adalah hukum di mana perjanjian itu dibuat. Selanjutnya itu ada mailbox theory. Jika kedua belah pihak dalam suatu kontrak internasional tidak saling bertemu muka, misalnya melalui surat menyurat, maka yang penting adalah saat salah satu pihak mengirimkan surat yang berisi penerimaan atas penawaran yang diajukan oleh para pihak lainnya. Selanjutnya itu ada lex loci solutionis. Hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah hukum di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Nah, teori ini tuh digunakan untuk menentukan akibat-akibat hukum dari suatu perjanjian. Materi yang selanjutnya itu ada bab 10 yang membahas perbuatan melawan hukum dalam HPI. Nah, ada pun subpokok bahasan. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu ada teori-teori tentang hukum yang dipergunakan, yang ketiga itu ada asas-asas HPI untuk penentuan status badan hukum, dan yang keempat itu ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Nah, kaidah-kaidah HPI yang mengatur tidak semata-mata dibataskan pada perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja, karena kesalahan pihak yang melakukan baik secara intensional atau dengan sengaja, atau hanya karena kelalaian atau negligence. Nah, selanjutnya itu ada teori-teori tentang hukum yang dipergunakan. Nah, terdapat 3 teori dalam memecahkan persoalan ini, yaitu yang pertama, teori tempat terjadinya kerugian. Titik berat diletakkan atas tempat di mana kerugian timbul, atau sistem yang diadu di Amerika. Selanjutnya yang kedua itu ada teori tempat di mana dilakukan perbuatan. Nah, titik berat harus dilakukan atas tempat di mana si pelanggar melakukan perbuatannya. Teori kombinasi dengan kebebasan memilih. Nah, teori ini itu mengadakan kombinasi prinsip antara tempat terjadinya kerugian dan tempat dilakukannya perbuatan. Selanjutnya ada asas-asas HPI untuk penentuan status badan hukum. Asas-asas HPI tentang subjek badan hukum yaitu yang pertama ada asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Yang kedua itu ada asas center of administration atau bisnis. Dan yang ketiga itu ada asas place of incorporation. Dan yang keempat ada asas center of exploitation. Selanjutnya itu ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Penerapan perbuatan melawan hukum di Indonesia menggunakan asas lex loci delicti, yaitu hukum tempat di mana perbuatan telah dilakukan sebagai prinsip umum.
Materi selanjutnya yakni di bab 11 yang membahas asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. Nah, adapun subpokok bahasan yang pertama itu ada klasifikasi hukum benda, yang kedua itu ada situs benda, yang ketiga itu lembaga jaminan, dan yang keempat asas-asas HPI dalam hukum keluarga. Yang pertama itu ada klasifikasi hukum benda. Dalam HPI, pembahasan mengenai benda dilihat dengan benda tetap, dengan benda bergerak, dan benda berwujud dengan benda tidak berwujud. Hal ini karena di dalam berbagai sistem hukum mengklasifikasikan tentang benda secara berbeda-beda. Selanjutnya itu ada situs benda. Letak benda atau situs benda itu tertentu dengan melalui yang pertama status benda bergerak ditetapkan berdasarkan yang pertama hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut atau besitter atau eigenaar berwarga negaraan atau asas nasionalitas. Yang kedua, hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut berdomisili. Yang ketiga, hukum dari tempat benda terletak atau lex situs. Selanjutnya, yang kedua, status benda tetap ditentukan berdasarkan hukum dari tempat benda berada atau terletak atau lex re sitae atau lex situs dalam pasal 17 AB. Yang ketiga itu status benda tidak berwujud. Benda tak berwujud meliputi utang piutang, hak milik perindustrian. Yang ketiga, selanjutnya itu ada lembaga jaminan. Terdapat dua jaminan. Yang pertama itu ada jaminan umum, yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Selanjutnya yang kedua itu ada jaminan khusus, yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik secara khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Selanjutnya itu materi asas-asas HPI dalam hukum keluarga. Itu meliputi yang pertama perkawinan, yang kedua hubungan orang tua dengan anak, yang ketiga itu ada adopsi, dan yang keempat perceraian dan akibat perceraian. Selanjutnya, materi di bab 12, yakni yuridiksi, pengadilan, dan arbitrase. Yang pertama itu pengertian. Kewenangan yuridiksi forum dalam konteks HPI diartikan sebagai masalah apakah apakah sebuah forum akan mengadili memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Yang selanjutnya itu ada tipe-tipe yuridiksi pengadilan. Yuridiksi ekstrateritorial adalah kewenangan pengadilan suatu negara untuk melaksanakan yuridiksinya atas seseorang tergugat atau defendant yang berkediaman tetap di suatu negara di luar negara forum. Selanjutnya, kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut merupakan wewenang yang dimiliki oleh lembaga pengadilan dan lembaga arbitrase. Kewenangan mengadili pengadilan dan arbitrase tersebut adalah batasan kewenangan akibat dari pilihan forum yang dilakukan oleh para pihak dalam membuat perjanjian. Selanjutnya itu ada pilihan forum. Nah, pilihan forum itu merupakan suatu masalah dalam HPI yang membatasi kewenangan dari lembaga yang akan menyelesaikan sengketa para pihak. Pilihan forum yang dimaksud adalah lembaga peradilan atau penyelesaian secara litigasi dan lembaga arbitrase atau penyelesaian secara non-litigasi. Selanjutnya itu ada hukum yang dipergunakan oleh arbitrase komersial internasional. Hukum yang dipergunakan oleh arbitrase biasanya menggunakan arbitrase rules yang dikeluarkan oleh United Nations Commission of International Trade Law di tahun 1976. Materi yang terakhir yakni di bab 13, ini membahas pemakaian hukum asing. Nah, adapun sub pokok pembahasannya, yang pertama itu ada cara pemakaian hukum asing, yang kedua pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia, dan yang ketiga pengakuan putusan kepailitan pengadilan asing, dan yang keempat pengakuan putusan arbitrase asing. Yang pertama itu ada cara pemakaian hukum asing. Nah, pemakaian hukum asing itu tidak hanya hukum asing yang tertulis atau perundang-undangan saja, melainkan juga hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan atau jurisprudensi dan doktrin atau pendapat para ahli hukum dari negara yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Nah, bila seseorang hakim nasional mengadili perkara suatu kasus, baik itu pidana maupun perdata internasional, maka ia menyelenggarakan peradilan internasional dan putusannya itu merupakan hukum internasional atau konkret, walaupun ia bukan hakim internasional dan lembaganya tetap pengadilan nasional. Selanjutnya, pengakuan putusan kepailitan di pengadilan asing.
putusan pilot pengadilan asing untuk dilakukan di negara lain, telah diupayakan pembentukan perjanjian antar negara. Pengakuan putusan arbitrase asing di Indonesia pada umumnya dapat dikatakan bahwa putusan atas suatu sengketa yang telah ditetapkan oleh hakim atau pengadilan asing tidak dapat secara otomatis dilaksanakan di Indonesia.